Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pojok Terminal Rambutan. Semoga Anda semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala permasalahannya, dibukakan segala pintu rezekinya, dan dilunaskan segala hutang piutangnya. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan membahas tentang perbedaan ataupun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sasis Hino dan sasis Mercedes-Benz. Mari kita simak video berikut ini. Bak bumi dan langit, inilah 7 perbedaan sasis Hino PS Mercedes-Benz. Mercedes-Benz dan Hino merupakan dua merek sasis bis yang bisa dibilang cukup laku keras di Indonesia bila dibandingkan dengan merek-merek lainnya seperti Scania, Volvo, MAN maupun Golden Dragon. Mercedes dan Hino paling banyak membanjiri jalan raya di Indonesia. Kedua merek ini tentunya memiliki karakteristik masing-masing. Mercedes-Benz memang mempunyai citra yang sangat bagus sebagai produsen mobil mewah, sedangkan Hino lebih terkenal sebagai produsen truk. Apakah perbandingan kedua merek ini bagai bumi dan langit? Daripada penasaran, mari kita simak video yang membahas ataupun mengulas tentang 7 perbedaan antara sasis bis Mercedes-Benz dan Hino yang ada di Indonesia. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwasanya yang akan kita bahas kali ini yaitu seri yang paling laku saat ini di Indonesia. Sebut saja seperti Mercedes-Benz tipe OH1526 ataupun OH1626, dengan Hino tipe R260 dan tipe RN285. Yang pertama, harga sasis. Di awal pembahasan kita akan berkaitan dengan harga yang ditawarkan oleh kedua merek bis tersebut. Di pasar Indonesia hanya sasis Hino dan Mercedes-Benz yang dibilang tergolong kompetitif alias bersaing ketat. Namun, bila dibandingkan, sasis Hino lah yang paling murah di segmen big bus di Indonesia. Kita ambil saja contohnya, misalnya yang paling laku sekarang ini di Indonesia yaitu Hino R260 yang berada di kisaran harga 700 jutaan. Sedangkan Mercedes dengan kelas yang sama dibanderol menyentuh angka 800 jutaan. Selisih harga ini bisa dibilang cukup jauh sekali, sedangkan dari segi fitur dan spesifikasi hampir sama di kelasnya. Maka tidak heran banyak perusahaan otobis di Indonesia seperti perusahaan otobis pariwisata, perusahaan otobis yang baru terjun ke dunia transportasi bis, maupun perusahaan otobis laman banyak yang mempercayakan armadanya kepada stasiun bus Hino. Kedua sasis bis tersebut sama-sama menawarkan kenyamanan dan kualitas yang tidak diragukan lagi. Maka sasis Hino sangat rekomendasi sekali bagi pengusaha dengan modal minim ataupun yang ingin mencari untung, dan tentunya semua pasti sudah ada hitungannya masing-masing. Entah itulah kelebihannya maupun kekurangannya, ya tergantung dari perusahaan otobis yang bersangkutan. Namun di atas kertas pun baik dari segi performa maupun dari segi keunggulan, kompetitif lain ditawarkan oleh pabrik Mercedes-Benz masih lebih unggul bila dibanding dengan Hino. Yang kedua, negara produksi. Perbedaan selanjutnya adalah negara pembuat dua sasis tersebut. Mercedes-Benz atau yang lebih dikenal dengan Mercy adalah sebuah perusahaan otomotif asal Jerman yang produksi berbagai macam kendaraan seperti mobil, truk maupun bis. Mercedes adalah salah satu perusahaan mobil paling terkenal di dunia dan juga perusahaan mobil tertua di dunia yang bertahan sampai sekarang ini. Mobil yang mereka produksi terkenal dengan teknologi dan memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi. Brand Mercedes resmi sejak
28 Juni tahun 1926 dengan kantor pusat saat ini di Jerman. Sedangkan Hino Motors atau yang lebih populernya dengan nama Hino adalah sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi mesin diesel truk dan bis. Sejak tahun 1973, perusahaan ini menjadi produsen truk medium dan truk heavy duty di Hino di Tokyo, Jepang. Hino resmi berdiri pada tanggal 1 Mei tahun 1942 di Tokyo, Jepang. Yang ketiga, dibangun bis bertipe HDD ataupun SHD. Tren model bis dengan double glass ini berawal di tahun 2015 oleh karoseri Adiputro yang sangat menarik perhatian. Sejak awal diperkenalkan kepada publik di ajang Gilas 2015 yang lalu. Saat ini hampir semua karoseri di Indonesia memiliki model bis dengan kaca depan yang terpisah ini. Dan juga bis double glass adalah bis yang paling laris dan memiliki nilai estetika yang paling bagus bila dibandingkan dengan jenis lainnya. Dari beberapa jenis yang beredar di Indonesia, sasis Hino di kelas bawah pun bisa dibangun bodi SHD ataupun bodi double glass. Hal ini berbeda dengan Mercedes-Benz. Kalau ingin bangun bodi double glass, setidaknya harus tipe Mercy OH 1626. Namun ternyata masih banyak yang bingung juga kenapa sasis bermesin belakang Mercedes-Benz yang kelas bawah seperti OH 1525 maupun OH 1526 jarang menggunakan bodi bertipe tinggi ataupun SHD. Sementara sang lawannya itu Hino X8 kita tahu sudah banyak digunakan oleh operator bis di Indonesia dan berani dibalut dengan bodi SHD. Padahal secara spesifikasi sasis seperti OH 225 dan OH 1526 hampir mirip dengan Hino RK8. Alasan utamanya, banyak kru dan owner dari perusahaan otobis yang menyatakan kalau pihak Mercedes-Benz Indonesia tidak memberikan lisensi untuk dibangun double glass saat pembelian. Hal ini dikarenakan bisa mengganggu performa dan keselamatan dari sasis bis tersebut. Walaupun demikian, namun tidak banyak juga perusahaan otobis di Indonesia yang memodifikasi seperti OH 1525 maupun OH 1526 untuk dijadikan bis SHD ataupun double gas dengan catatan resiko ditanggung sendiri. Selanjutnya, kapasitas penyimpanan oli. Perbedaan selanjutnya adalah tentang kapasitas penyimpanan oli, di mana ini adalah bagian penting untuk menjaga performa dan suhu mesin dari kedua sasis bis tersebut. Sasis bus Hino memiliki kapasitas tampung oli berlebih sedikit daripada sasis Mercedes-Benz. Misalnya yang paling laku saat ini yaitu Hino RK8, kapasitas maksimal tampung olinya yaitu sebanyak 15 liter. Sedangkan bis Mercedes-Benz seperti OH 1526 hampir 2 kali lipat daya tampung olinya Hino yaitu 28 liter. Jadi Mercedes-Benz tidak diragukan lagi bila diajak dalam perjalanan jauh sebab suhu mesin tetap stabil ataupun tidak overheat. Selanjutnya, kapasitas beban. Mercedes-Benz seperti OH 1526 dengan panjang sisi 11 500 mm ini mampu menanggung berat kotor sebanyak 15 ton. Sedangkan merek Hino misalkan yang paling laku saat ini RK8 yang memiliki total panjang sisi 11.270 mm ini hanya mampu menampung beban sebanyak 14 ton saja. Jelas, OH 1526 mampu menampung penumpang dan bagasi lebih banyak bila dibandingkan dengan Hino RK8 dan juga mampu menahan bodi buatan beberapa karoseri yang terkesan lebih berat seperti karoseri New Armada, karoseri Marodadi, Prima maupun karoseri Adiputro. Selanjutnya, perawatan dan spare part. Kalau berbicara masalah perawatan dan spare part, jelas Hino lebih unggul sebab merek asal Jepang yang sejak awal fokus di segmen kendaraan komersial. Ini di mana spare part casing bisnya hampir sama dengan truk Hino. Apalagi populasi truk Hino di Indonesia sangatlah banyak. Kemudian untuk memperluas dan memperkuat area distributor produk Hino di kota-kota besar, maka dilakukan oleh PT Indomobil Tbk dengan menggandeng perusahaan otobis sebagai mitra kerja dealer truk Hino di Indonesia. Sehingga tidak diherankan jika beberapa perusahaan otobis seperti perusahaan otobis Mesara Bakti, Hiba Utama, Arimbi, bahkan Sinar Jaya nyaris seluruh armada bisnya didominasi oleh merek Hino.
Dari berbagai tipe yang dipasarkan di Indonesia, alasan paling mendasar melalui kemitraan strategi merangkap sebagai dealer, truk Hino justru semakin mempermudah perusahaan otobis dalam tersediaan pasokan spare part bis dalam jumlah banyak, guna kelancaran operasional dan pemeliharaan armada bis mereka. Terlebih lagi, part bis Hino memiliki banyak kesamaan dengan part truk Hino, dan harganya pun lumayan murah. Hal inilah yang menjadikan Hino lebih unggul kalau masalah perawatan dan spare part. Dengan harga spare part original Mercedes-Benz terpaut cukup jauh dari spare part Hino, dan dealer resmi Mercedes-Benz tidak sebanyak dealer Hino yang di mana dealer Hino bisa kita jumpai di kota-kota kecil, dan kalau misalnya terjadi masalah di tengah jalan, Hino perawatannya mudah, mayoritas kru bus ini mengatasinya. Berbeda lagi kalau Mercedes-Benz, susah kalau mau ke tengah jalan sebab sudah pada elektrik. Apalagi perusahaan otobis pariwisata seperti yang dikatakan oleh pemilik bis Hino RK8. Yang terakhir, Euro 2 dan Euro 3. Perbedaan paling signifikan dari kedua sasis bis ini adalah pada teknologi emisinya. Hino RK8 masih menggunakan Euro 2, sedangkan Mercedes-Benz OH1926 sudah menggunakan Euro 3. Dari sisi teknologi, RK8 jelas terlihat ketinggalan, begitu juga dengan efisiensinya. Melihat isi silindernya, Hino memberikan 7.684 cc untuk menghasilkan tenaga 260 PS. Sedangkan OH1526 hanya perlu 6.374 cc untuk mendapatkan tenaga 260 PS. Mercedes OH1526 juga sudah menggunakan teknologi ESU untuk mengontrol pembakaran sehingga dipastikan keakuratan dari takaran bahan bakar dan udaranya, sedangkan Hino RK8 masih belum menggunakannya. Di balik kecanggihan yang ditawarkan oleh pihak pabrikan Mercedes pada seri OH1526, kekurangan Hino RK8 dengan oktannya yang lebih dibandingkan dengan Euro 2, yang dimana di Indonesia hanya dapat dipenuhi dengan Pertamina DEK, bukan dengan solar Pertamina biasa. Namun mahalnya Pertamina DEK membuat pemilik perusahaan otobis memilih solar biasa. Konsekuensinya, penggunaan solar biasa harus sering diganti full filter. Padahal full filter mirip Mercedes hanya sekali pakai dan harganya pun tidak murah. Sedangkan Euro 2 sendiri tidak memerlukan bahan bakar dengan standar tinggi seperti Euro 3. Jadi aman-aman saja dikasih dengan solar Pertamina biasa. Cukup sekian video dari Pojok Terminal Rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.